Halo teman-teman semua, kenalin, kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar 1 Institut Teknologi Sumatera. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Di sini, kami beranggotakan Halo, kenalin, aku Rafa Nafisa dari Prodi Teknik Geologi NIM 1201500014. Kalau aku, Muhammad Geskalia Putra dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 120250043. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Astriani Jendato dengan NIM 120250042 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, kenalin, nama aku Rosari Marlinda Lumbanggao dengan NIM 120150006. Aku dari Prodi Teknik Geologi. Hai, kenalin, nama aku Indah Febriana Sani dengan NIM 120250045 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nah, judul RBL kami kali ini yaitu alat pengangkut sampah sungai otomatis. Simak video ini ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang alat pengangkut sampah sungai secara otomatis, aku akan jelasin apa itu RBL secara singkat. RBL atau Research Based Learning adalah tugas perancangan proyek akhir untuk mata kuliah fisika dasar. Di akhir semester, mahasiswa diberikan proyek untuk membuat sebuah alat yang merupakan terapan dari ilmu fisika yang telah dipelajari di bangku kuliah. Dan hal ini menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di ITERA loh. Selanjutnya ialah teori dasar. Yang pertama adalah gerak rotasi. Satuan gerak dalam rotasi. Untuk memperjelas gerak rotasi, kita akan menggunakan satuan berat pada gerak rotasi pada kecepatan angular dan percepatan angular. Kecepatan angular secara analogi disamakan dengan kecepatan linear. Pada kecepatan angular yang digunakan ialah perpindahan angular, bukan perpindahan linear. Kecepatan angular dinyatakan dalam satuan radian per sekon memiliki kecepatan angular yang sama. Rumus dari kecepatan angular adalah omega sama dengan delta theta per delta t, di mana omega adalah kecepatan angular, delta theta adalah perubahan rotasi sudut, delta t adalah perubahan waktu. Percepatan angular secara analogi disamakan dengan percepatan linear, tetapi yang digunakan ialah perubahan kecepatan angular di mana omega 2 ialah kecepatan angular akhir dan omega 1. Rumus dari percepatan sudut adalah alpha sama dengan delta omega per delta t. Delta omega adalah perubahan kecepatan sudut, delta t adalah perubahan waktu. Fluida dinamis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar fluida dinamis. Fluida dinamis pada alat pengangkut sampah otomatis ada dua, yaitu debit air dan hukum Bernoulli. Debit air adalah jumlah volume fluida yang mengalir pada suatu penampang per satuan waktu. Debit dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan V kecil dikali A besar atau Q sama dengan V besar dibagi waktu. Untuk keterangannya bisa teman-teman lihat di video ini. Lalu dilanjutkan dengan hukum Bernoulli. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida yang memiliki massa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik dan tekanan. Adapun berkaitan dengan hukum Bernoulli, suatu fluida dinyatakan mempunyai peningkatan kecepatan jika fluida tersebut mengalir dari suatu bagian dengan tekanan tinggi menuju bagian lainnya yang bertekanan rendah. Namun, jika fluida dinyatakan mengalami penurunan tekanan, berarti dia mengalir dari tekanan rendah menuju tekanan yang tinggi. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat di sini. Begitu pula dengan keterangannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat pengangkut sampah otomatis di sungai. Alat ini menggunakan motor listrik satu fase sebagai aktuatornya. Konveyor datar yang menerima sampah dari konveyor utama yang akan diarahkan ke tempat penampungan. Konveyor ini digerakkan oleh motor listrik DC. Sistem ini selalu terkoneksi dan terpantau dari jauh
dengan menerapkan sistem SCADA. Pada konveyor datar diterapkan sensor proximity konduktif dan aktuator kompresor. Ada pula yang meliputi input, proses, dan output. Bagian input meliputi sensor berat, pH sensor, proximity sensor, dan kamera. Sensor tersebut akan mengirimkan data ke ISP untuk diproses. Setelah itu data tersebut akan ditampilkan pada NextGenGraphy dan Firebase. Data tersebut kemudian ditampilkan ke Wonderware sebagai tampilan dari operator. Pada sistem SCADA ada 4 tombol, yaitu Start untuk memulai program, tombol Database untuk melihat riwayat pengiriman data, tombol Emergency untuk keadaan darurat, lalu tombol Fix untuk jika sistem telah diperbaiki setelah mengalami kerusakan. Dan juga disertai dengan indikator pH, jumlah sampah, dan data error. Selain itu juga dapat menampilkan hidup atau tidaknya aktuator. Pada alat ini, sampah diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sampah logam dan non-logam. Sampah logam akan terdeteksi oleh sensor induktansi dan didorong ke tempat penampungan terpisah. Setiap sungai yang menggunakan alat pengangkut sampah otomatis ini akan memberikan informasi ke kantor pusat, dan kantor pusat akan memberikan aksi yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring alat seperti sampah yang telah penuh atau terjadi kerusakan. Jadi teman-teman, alat ini mampu melakukan pengangkutan sampah secara otomatis yang mengalir di sungai, baik itu sampah organik ataupun non-organik dengan 2 buah mesin konveyor diagonal dan horizontal yang telah terpasang. Selain melakukan pengangkutan, alat ini juga bisa melakukan pemilahan sampah yang diangkut. Jadi, sistem ini akan mengirimkan data sampah berupa jumlah, jenis sampah, dan pH air kepada operator yang berada di ruang server. Jadi sistem ini tuh nggak hanya untuk satu anak sungai, tetapi sistem ini bisa mengintegrasikan beberapa anak sungai untuk perbandingan data. Nah, dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat pengangkut sampah otomatis bisa menjadi solusi untuk permasalahan sampah yang ada di Indonesia, terutama di bagian sungai. Selain untuk mengurangi jumlah sampah, alat ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pengangkut sampah, yaitu dengan mempercepat proses pembersihan sampah di sungai. Nah, teman-teman, tadi adalah penjelasan tentang alat pengangkut sampah sungai otomatis. Bisa dilihat kan, ternyata alat ini sangat berguna loh, karena dapat membantu masyarakat mengelola sampah. Baik itu penduduk sekitar, petugas kebersihan, tentara, maupun pemerintah. Dan ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan hingga menjaga ekosistem di sungai. Sekian cuplikan video tugas RBL kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ya.